Tes 1, 2, 3, suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Nah, ini sambil kita nunggu teman-teman yang lain, mohon Bapak Ibu bisa disiapkan laptopnya ya. Buat yang belum install aplikasi Hospisi Miraset, bisa install dulu ya. Masuk di websitenya www.miraset.co.id ya. Terus nanti teman-teman download dulu aplikasi Hospisinya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita ini ya, kita review dulu ya perdagangan IHSG kemarin dan apa aja nanti momentum sahamnya yang menarik untuk kita scalping ya, Bapak Ibu. Oke, langsung saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke jadwal seperti biasa live trading ya. Dan hari ini hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, dan kita lihat IHSG masih berada dalam sentimen Januari efek ya Bapak Ibu semuanya. Karena kita tahu kemarin di bulan Desember sepertinya memang window dressing nggak begitu terlihat. Jadi ya kita melihatnya sekarang di momentum Januari efek. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di sini saya kasih layout yang sebetulnya simple menurut saya, dan ini sebetulnya tergantung style trading Bapak Ibu sendiri. Karena kalau kadang ada yang memang Bapak Ibu terbiasa trading lewat PC, ada yang trading terbiasa lewat handphone. Nah, kalau saya lebih enak PC ini digunain untuk view ya, untuk melihat, mengamati, sedangkan eksekusinya pakai handphone karena satu lebih cepat, karena kalaupun kondisi koneksi lemah biasanya handphone itu lebih cepat ngeresponnya. Kalau di PC memang butuh koneksi yang stabil, istilahnya gitu. Terus kemudian enaknya lagi kalau pakai PC ini kita ngelihat view-nya ini bisa lebih luas, lebih detail. Kemudian menu yang pertama yang harus kita tampilkan di sini di menu running trade and trace stop ya, kodenya masuk menu running trade and trace stop, kemudian kodenya 0200. Nah, sebelah sisi kiri ini untuk melihat saham-saham yang lagi rame berada di running trade. Kemudian di sisi tengah ini kita bisa input sembarang saham ya, misalnya Goto gitu ya. Terus bawahnya misalnya kita tulis Arto gitu ya. Terus sebelah sisi kanan ini adalah watchlist ya. Watchlist yang mungkin saham-saham yang Bapak Ibu sering pantau, terus Bapak Ibu amatin belakangan ini ya. Terus di sini juga saya buat list saham-saham yang dari perdagangan sebelumnya ada potensi, istilahnya seperti itu. Jadi di mix. Ada juga saya taruh kadang BCA, BRI di sini ya, karena kita ngelihat juga pergerakan big cap, karena kita tahu IHSG sekarang berada di 7.200 sekian, itu karena BCA BRI sudah digerakin ya, digerakkan. Kemudian kayak brand, kemudian Tepia dan lain sebagainya yang saham grupnya Prajogo Pangestu diturunin ya. Jadi beberapa saham tersebut, terutama big cap banking, kemudian saham grupnya Prajogo memang pengaruh di mover IHSG, karena memang sudah pernah saya jelasin ya di YouTube mengenai ini apa namanya market cap ya. Jadi kita tahu BCA, BRI kemarin brand sempat nomor satu, tapi sekarang BCA geser nomor satu. Market cap-nya di sini kelihatan sekali 1.100 sekian triliun, kemudian BRI, brand, dan ini adalah bobotnya mereka di bursa, sehingga pergerakan apapun, baik di Tepia, brand, kemudian BCA, kemudian Aman ya, Aman kemarin berhasil breakout triangle ya, kalau kita lihat kemarin pola chartnya breakout dari triangle, dan kita lihat dia juga bobotnya lumayan juga di bursa. Nah, ini sekarang
ini ya apa namanya saling mendukung gitu loh. Kemarin kalau kita lihat di sekitar bulan Oktober sampai Desember kelihatannya yang narik IHSG memang grupnya Prajogo, terus kemudian setelah itu eh, benar-benar banking ya yang narik balik ke settingan awal, memang saham-saham big cap ini jadi primadona investor asing. Oke, itu mengenai running trade ya, sama buat di sisi kanan. Kemudian di sini kita boleh tampilin lagi ranking, kemudian stock dinner kodenya 0100. Ini juga sama untuk men-screening saham-saham yang nanti ada potensial menjadi top gainer ya. Kemudian di sini ada multi chart juga, di sini. Kita pakai multi chartnya nanti settingannya Bollinger Band, volume chart, kemudian MACD, kemudian RSI, momentumnya pakai RSI atau stochastic boleh gitu ya. Terus kemudian ada stock price ya, ada stock price yang menu yang nggak bisa ditinggalin ya. Ini juga harus ada menu stock price ini karena kalau kita tab reading ya, tab reading, bid offer, scalping itu harus melihat dari sisi transaksi, kemudian trade book, kemudian bid offer adanya seperti apa. Oke, sebentar saya info teman-teman yang lain ya supaya segera join agar tidak mengulangi lagi. Oke, terus kemudian ini nanti kita lihat ya transaksi, trade book, order. Terus kemudian mungkin boleh tambahin ini ya, apa namanya, IZ broker di sini boleh untuk melihat siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi ini sih sebetulnya lebih cocoknya malam ya Bapak Ibu kalau mau screening ini, melihat bandarmologinya siapa. Kalau nanti kita scalping sebetulnya jarang sih saya lihat karena memang kita ngelihat momentum aja. Oke. Ini kemarin Goto ya. Goto kemarin sempat di grup saya info waktu breakout sempat tertingginya 92. Nah, ini yang narik MG, ini yang narik MG average 90, LG-nya 89. Ini yang jual ya beberapa ada yang retail lah itu ya. Oke, kita cek satu persatu Goto ya. Oke, Goto ini teknikalnya sebetulnya secara short term ini fase sideways ya, konsolidasi, dan ini sudah breakout dari MA20 daily. Ini mau tembus upper Bollinger Band dan ini berada di area resist 92 ya. Ini resist berikutnya. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi volume memang kemarin volumenya mencapai 400% ya daripada hari sebelumnya. Cuman kalau dibanding ini ya jauh masih tinggi yang ini. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD-nya di sini ya ini udah golden cross ya. Ini MACD-nya udah golden cross dan ini ada sinyal buy dan ini sebetulnya momentum untuk swing sih kalau saya lihat. Ini juga kalau dia udah tembus gini ke atas ini biasanya trennya akan kecenderungan akan naik gitu loh. Iya. Arto juga tempo hari kan sudah pernah saya info juga untuk swing ya. Arto. Arto ini kadang ngikutin Goto juga sih. Kalau Gotonya gerak, Arto juga gerak gitu.
Oke, masih processing ya. Ini sudah pre-opening. Kita lihat IHSG naik tipis, saham yang mulai diangkat ada BBCA, BBRI, dan lain sebagainya, MDC. Dan sekali lagi, ini disclaimer ya Bapak Ibu ya, nanti apapun yang saya infokan instruksi untuk buy ataupun sell itu disclaimer aja, Bapak Ibu pertimbangin lagi, dan di sini nanti juga Bapak Ibu nggak harus langsung hajar terus ya, jadi istilahnya di sini kita belajar. Oke. Oke, sekarang sudah opening jam 9.00 ya. Sebentar. Oke. Ini sudah jalan. Oke, sudah jalan. Nah, ini fungsinya kita taruh watchlist di sisi kanan, itu kita bisa ngelihat volume yang rame ya, volume yang rame di sini. Jadi kita fokusnya ke volume dari watchlist yang kita pilih ya. Mana volume yang lagi gerak cepat, nah itu kita pantau untuk scalping gitu. Nah, ini ada MEDC ya, ini gerak terus volumenya, tapi ya kecil. Oke, gitu kayaknya profit taking wajar dulu nih. Oke, kita lihat MEDC. Masih processing ya Bapak Ibu. MEDC boleh pantau ya, MEDC volumenya gerak terus nih. Oke. Nah, ini baru muncul ya, koneksi saya agak berat sih memang. Ya, kita lihat Cegas. Ya, Cegas memang 2 hari udah arah sih. Cuman eh, telat sih, saya mantaunya telat. Kalau Cegas memang 2 hari terakhir saya nggak begitu fokus ke saham IPO ya, nggak ngamati saham IPO. Oke. Oke, sebentar ya, koneksi saya terputus. Ya, kemarin ada cek gas, smell, terus apa itu sama IPO banyak sih, beberapa yang memang cukup ini ya, apa namanya, cukup rame. Cuma memang saya nggak begitu ngikuti dari awal. Oke, brand masih high risk ya, masih sih. Kalau saya lihat brand masih high risk ya, brand masih high risk. Excel, ya Excel masuk ya, masuk radar, ini saya masukin watchlist. Kita cek dulu ya, cuman profit taking wajar ini. Nah, ini masih diguyur nih si Excel ini karena emang kemarin sempat ketarik ya, ketarik lumayan kenceng swingnya. Nah ini udah kena atas ya. Kita lihat chart per menitnya. Nah, ini per menitnya dia kena Bollinger Bawah. Masih wait and see dulu ya untuk Excel.
Goto tes 92 ya. Coba kita lihat. Ini kelihatan sekali kayak maksa jagain di 90 ya. Oke. Goto pantau ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya 92 jebol itu boleh ngekor ya, boleh ngekor. Atau misalnya 90 misalnya tes tes juga boleh. Cuman kalau 90 koreksi ke bawah misalnya ke 89 di stop loss aja ya kalau misalnya goto ya. Karena ini resist dekatnya 92 kalau jebol biasanya langsung ke 95 sampai 97 ya. Yang tanya the ILD. The ILD belum ya. Ini masih sepi sekali buying powernya. Ini masih sepi sekali. Jadi kita cari bid offer yang kanan kirinya lagi rame ya. Kanan kirinya lagi rame. Eh, Kanan kirinya lagi rame. Kita lihat tren juga sama ya. Masih sepi dan harganya gocap ya. Akro. Oke, memang saham ini rame. Cuman ya harganya udah terlalu tinggi ya. Harganya udah terlalu tinggi. Kalau misalnya udah masuk bawah ya bisa di TP ya. Kemungkinan ini ngetesnya ke 180 sih kalau kita lihat antrian tebelnya di 180 sama 185. Cuman kalau misalnya belum masuk jangan ya. Kalau belum masuk jangan. Terus yang tanya tadi ini sama IPO ya. Ini juga sama yang tanya Cegas ini tadi udah tinggi juga ya. 2 hari udah arah ya ini. Kalau belum masuk skip aja. Momentumnya nggak dapat gitu ya. MSCN juga belum ya ini masih diem. Oke, Arci, 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 Arci. Ini sama masih sepi. Cuman ini Arci ini kita lihat teknikalnya ya. Ini Arci ini udah disupport sih. Ini udah disupport tinggal tinggal reboundnya aja. Cuman tinggal nunggu ini sih, nunggu momentum. Cuman kalau buat scalping ini masih sepi bid overnya. Kalau antrian rame ini penuh ya, ini penuh juga bid overnya. MEDC kalau yang sudah entry tinggal tunggu aja ya. Nah, ini ada resist 1270 sebenarnya. Ini furenya kemarin juga masuk ya. Ini ada gap ya, teman-teman. Low-nya 1240, open-nya 1245 di sini ya. Saya berharapnya sih ya, ekspektasi saya ya, dia nutup gap dulu terus ketarik ke atas. Tapi kalau 1270 jebol, dia akan rally lagi ke atas 1300 nih.
Ini masih nunggu ya MEDC, tapi momentumnya dapat nih, lagi rame soalnya, masih lagi rame MEDC. Oke. Agro, agro sama ya, belum ya. Ini kosong ya, bid yang bawah ini kosong. Ini harusnya keisi, ini harusnya keisi. Transaksinya juga ini buying powernya lebih rendah ya. NCKL sama ya. Ini dipasang ngebid di 900 nih, agak agak riskan ya NCKL nih. Nah, ini kelihatan sekali ya. Ini down ke bawah. Bisa skip dulu. Oke, ini kayaknya grupnya Prajogo mulai ditarik nih. Cuman saya yakin ini masih beberapa technical rebound sih istilahnya. Nah, ini technical rebound karena emang lower Bollinger Band-nya di bawah. Biasanya nanti kena deket lower Bollinger Band garis biru ini, dia koreksi. Sama kayak kemarin tuh, naik terus koreksi lagi. Imas, Imas mah ini saham swing ya, yang kemarin saya info di grup untuk apa namanya swing. Ini masih ini sih konsolidasi sih ini. Kalau ada yang punya bawah, tinggal dikip aja kalau Imas. Wis, wis, oke. Arto, Arto. Masih koreksi juga ya. Arto. Kalau Arto ini juga swing ya, teman-teman. Cocoknya untuk swing. Untuk scalping ini kita ngelihat momentumnya dulu. Jadi kalau kita scalping itu sebetulnya enak cari saham yang hijau ya, yang sudah gerak gitu loh. Kalau merah biasanya ya dia bisa, memang dia bisa mungkin ada balik lagi naik. Cuman kebanyakan keguyur nanti kalau dari pagi udah merah. Review susunan bid over Goto. Oke. Oke, sebetulnya eh, Goto ini hari ini saya ngelihatnya agak aneh ya, hari ini ya. Anehnya itu dia di sini ditahan banget 10 juta lot ya di harga 90. Ini kemarin juga saya ngomong ini adalah resist yang sudah di breakout ya ini. Ya, cuman biasanya sih meskipun sudah di breakout dia nggak apa ya, nggak maksa kasih bid setebal ini sih istilahnya. Dia kayak seakan-akan tuh apa ya, kepingin si retail ini untuk kuat HK terus di harga 92, dijagain gitu loh, nggak boleh di bawah 90 gitu. Cuman selama dia diguyur di 91 90 kemudian dimakan lagi di 91, ya dia masih ada kans nanti 92-nya jebol. Ciri-ciri saham mau kebanting tuh kalau misalnya 90, misalnya 91 keguyur, 91-nya juga ikut langsung dihantam kiri gitu. Terus kemudian ini ganjilannya dicabut. Ini fake ya, ini fake fake bid ya. Cuman memang kalau antrian bid overnya Goto memang memang jutaan lot, memang ini memang normal sih gitu loh.
Ya meskipun banyak yang nggak suka dengan Goto, terlepas dari pro kontra dari Goto ya istilahnya selama ini, karena saham ini kan harganya murah ya, di bawah 100. Jadi sebetulnya kalau misalnya scalping pakai size slot yang agak gede, bid overnya nampung gitu loh, dan satu tick bisa langsung buang 1%. Kalau misalnya saham-saham yang harganya seribuan atau harganya 2000-an kan butuh beberapa tick bisa buang gitu loh. Alka, oke ada yang tanya Alka. Wah ini tambah, saya malah apa ya, males saham-saham kayak gini tuh. Bid, bid over cuman 10 lot 13 lot, ini gimana misalnya kita bisa bisa pun beli, jualnya juga susah gitu loh. Mau beli 100 lot aja susah, susahnya minta ampun gitu loh. Jualnya nanti yang susah, belinya gampang. Kita bisa makan beberapa papan aja bisa langsung arah nih gitu loh. Cuman kalau kena guyur ya bisa beberapa papan ke bawah. Kalau saya sih skip ya saham-saham bid over nggak liquid gini gitu loh. SMDR. SMDR masih sideways juga sih. Kemarin sempat nyoba nge-breakout tapi gagal ya. Ini nyoba nyoba ke atas nih Mas Yan, masih diem. LPPF. Nah, LPPF ini bagus juga sih kemarin saya lihat LPPF. Kalau chartnya sih oke, saya setuju ya, chartnya oke ya. Kita tarik garis, dia udah keluar dari down channelnya dia di sini ya. Mau ngebuat swing juga boleh. Sebetulnya best buy-nya di sini ya, best buy-nya di sini 2000-an. Ketika dia tembus breakout, kita boleh ambil posisi untuk swing. Tapi kalau sudah punya bawah ya tinggal hold aja ya. Karena ini juga ini ada gap tapi udah ketutup. Ini ada resist di sini, kemudian ada resist di sini. Lebar sih sebetulnya ini. Oke ya, LPPF boleh ya untuk swing. Memang bagus sih chartnya. LPPF, MAPI sama aja satu sektor itu. IPCM, IPCM. Belum ya, IPCM. Oke. Nah udah kan, smell keguyur kan tadi. Smell, cek gas. Nah kan keguyur kan. Makanya tadi saya ngomong nggak usah beli di, nggak usah ngejar gitu loh. eh Elsa, Elsa lagi rame nih kayaknya nih. Bentar. Oke lagi rame nih Elsa nih, dipantau dulu ya. Elsa. Oke. Elsa.
low-nya 392, open-nya 394, tidak ada gap ya. Bid over-nya kita lihat overnya eh, penuh ya, ini overnya penuh. Terus kita lihat transaksinya, buying power-nya oke. Itu nanti hurung. Oke, Elsa pantau ya. Jadi selain Goto, Elsa pantau ya, Elsa. Sebetulnya best buy-nya ini kita lihat di sini di 400 nih. Kita lihat trade book-nya paling kuat transaksi di 400. Ini best buy-nya di 400 ya, Elsa. Teknikalnya, oke, teknikalnya bagus nih. Swing, lagi sideways. Kalau kita lihat, lagi sideways. Tinggal naiknya aja sih. Boleh ya, Elsa dipantau ya, teman-teman. Ini satu sektor sih sama MEDC. Cuman MEDC ini eh, masih dites-tes dulu sih. Karena tadi ada gap di 1240. Nah, ini so far buying power-nya masih oke. Butuh pokoknya kalau 92 habis boleh langsung hajar ya. MDKA bakal ke 2800 apa enggak, Mas? MDKA. MDKA ini di support ya. Ini di support dan nah ini di support. Kalau misalnya si MDKA ini hari ini ya, hari ini bisa closing di atas 2500 ya atau 2550 dekat MA 20, ada kans dia bisa ke 28 lagi. Udah disupport ya ini ya. Cuman em, cocoknya kayaknya buat swing pendek deh si saham MDKA ini. Karena emang harganya agak mahal ya 2000 sekian. Jadi butuh beberapa tingkat atau tik supaya bisa TP ya. Oke, bagus nih sebetulnya MDKA. Cuman ini eh, kalau misalnya nanti jebol ya, jebol dari sini ya. Misalnya dia jebol dari 2380 ya. Nah, itu di stop loss aja better. Oke, MDKA sudah ada yang tanya energi. Energi tren juga sih sahamnya. Tren juga. Kita lihat chart per menitnya. Nah, ini udah record dari 243 ya, 243. Sekarang 248. Ini kita lihat. Oke, boleh buat masukin watchlist juga ya. Ini energi. Cuman masih belum kelihatan rame karena biasanya energi itu kalau rame value transaksinya nggak cuman segini sih. Biasanya sudah sampai 10M.
Anin. Anin wait and see ya, sepi sekali volumenya. Oke, hari ini marketnya agak sepi ya, teman-teman. Nah, ini brand mulai koreksi kan, bener kan? Dia koreksi Petro, tapi ya targetnya masih bisa turun soalnya. Arto udah hijau nih. Harusnya Goto habis ini ngekor. Ya, tapi kalau misalnya ini si brand dibuanting terus kayak kemarin sampai 10%, ya SD-nya bisa merah juga. Film dihajar terus nih. Tapi ya apa namanya? All time high terus capnya kemarin kan. Ini all time high terus nih capnya film. Mau entry susah sampai bingung. Oke, kita tunggu momentum Goto aja ya. Tunggu momentum jebol 92. PTPP. Ya sama masih sepi. Ini kita lihat value transaksinya cuma 800 juta. Kita screening di stock dinner. Nah ini malah blue chipnya ditarik. MEDC. MBMRI. Kalau kita lihat saham second liner, cuman L saja nih. Transaksinya udah tembus 7 miliar. Paling nggak tuh kita cari saham yang 20 menit pertama atau 30 menit pertama transaksinya itu value-nya udah 10 miliar lebih gitu loh. Nah ini jadi teman-teman ini salah satu case ya. Ini saham IPO. Saham yang lagi rame itu kayak gini memang. Cuman dia ini ditarik sambil jualan. Kalau kita lihat sell-nya ini juga keluar lumayan gede. Jadi hampir imbang buying power sama sell-nya. Jadi nettingan gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita mau scalping saham model kayak gini ya agak telat. Nah, iya makanya ngebut terus dibanting. Makanya di sini kalau kita lihat transaksinya sell-nya gede gitu loh. Nah, jadi dia narik, narik sebetulnya tapi dia jualan gitu loh. Nah, terus dia nebelin bidnya itu nggak rata ini. Ada yang ditebelin gede di sini satu harga to, bawahnya kosong. Bayangin kalau ini kecabut, langsung diguyur beberapa papan ke bawah gitu loh. Coba.
Obat juga sama ya, masih sepi ya hari ini. Kecenderungan turun sih saya lihat. Kalau ada posisi bid di atas ini nggak penuh, bawahnya ini kosong, kemudian ada cuman bid 3 papan seperti ini, atasnya ditahan seperti ini, biasanya kecenderungan dia diem atau koreksi wajar gitu. Jadi biasanya sampai sore ya kadang di situ-situ aja. Itu sih. Best, best sama ya. Ini juga masih sepi. Kecil sekali value transaksinya ya. Belum ada big fish. Hari ini agak sepi sih. Biasanya hari Jumat itu memang eh, rawan profit taking indeksnya. Oke, Bluebird ini kemarin lumayan juga ya. Kemarin. Nah, pantau ya. Jadi hari ini bisa pantau Goto, kemudian apa namanya Bluebird, terus MEDC ya, terus Elsa tadi. Kita lihat cat per menitnya. Nah, ini lagi nyoba nyoba, nyoba nembus nih 840. Kalau ini sih memang dia saham beredarnya kecil, jadi memang bid offernya ini normal kayak gini. Nah, kalau dia lagi rame, biasanya bid offernya itu 1.000-an lot penuh di sini. Ini masih nunggu momentum juga si Bluebird ini. Oke, Elsa udah 406 ya. Nah, ini 420 ditebelin, bidnya udah diisi. Cakep nih sebetulnya. Momentum ya. Ini boleh ya. Base buy-nya sih di 400. Cuman kalau misalnya teman-teman mau nyoba testing market dulu di 404 boleh. Nanti kalau 408 kejebol, udah kenceng ini ke 420. Ini karena komposisi bidnya udah diisi, jadi ya. Jadi seolah-olah tuh apa namanya ya, si market maker ini kepingin kepingin retail tuh nge-HK ya. Nah, ini barusan ada yang makan nih, si Elsa ini. Boleh ya tes-tes dulu di 404, base buy-nya 400, targetnya 408. Nah, diajar lagi kan. Nah, ini sudah mulai nih mancing. Ini udah mulai mancing. Oke, 408 ya resistnya. Kalau jebol ini ke 412.
Saham yang naiknya dua tik ini lumayan ya buat scalping. Biasanya 2 tik udah 1% lebih. Maksudnya per 2 poin, naik per 2 poin dari fraksi 200, 202, 204. Paling enak tuh saham harga dari 200 naik ke 202 itu enak. Kayak MNDC nggak nutup gap ya, nggak nutup gap. Jadi ya memang yang lebih enak sih ini sih Elsa sih karena harganya lebih murah dan eh, masih sandwich di bawah. Kayak Artonya udah jalan ya teman-teman, udah jalan Artonya. Oke, biasanya gue tuh habis ini nih. Oke, 92 tinggal 300.000 lot atau berapa teman-teman ngekor aja, boleh. Nah ini kayak ini tuh dan ya ini dimakan beneran nih. Oke, 406 kena ya. Kita lihat nih ya, 408 kalau dia bisa jebol ke atasnya 420. Nah, masih diisi lagi ya di tes ya. Ini susunan bid overnya ideal istilahnya. Apalagi kalau dia ada tebel misalnya di sini ya, 410 atau 408 100.000 lot gitu ada tebel di sini, itu buat ngetes market lebih enak juga. Jadi kita scalping di bid over tuh sebetulnya boleh ngelihat over-over yang tebel sih, lebih enaknya gitu. Jadi kalau setiap ada over tebel dihajar kita ngekor gitu. Tapi tentunya bidnya harus juga rapat gitu loh. Kalau bidnya kosong, ada bid tebel di bawah, sedangkan over tebel dimakan, terus dimakan, diguyur lagi, dimakan, diguyur lagi, ya biasanya crossing saham kayak gitu. Oke ya, Arto sudah mulai rame, targetnya 3.500 nih Arto. Ya, saya review Arto ya. Kenapa dari tempo hari saya ngomong Arto itu cocok untuk swing ya. Nah, ini kita lihat sebetulnya weekly chart-nya ini sudah mulai ini ya. Sorry, ini Elsa ya. Nah, ini kita ngomong weekly chart-nya ini juga sudah positif. Monthly chart-nya ini hampir golden cross. Ini malah sudah golden cross nih hari ini. Nah, ini kalau sudah positif seperti ini, harusnya trennya naik. Secara jangka menengah ya. Predik saya sih 3,5. Kalau 3,5 jebol, dia ke 38. Ada apa namanya 38 sampai 4.000. Nah ini. Jadi kalau kita swing swing menengah atau swing long, memang kita harus melihat dari sisi weekly sama monthly chart. Nah, nah ini biasanya nanti akan ngetes deket MA20 ya, middle Bollinger Band.
Oke. Di sisi lain kalau kita lihat daily chartnya ini udah kena upper Bollinger Band atas. Sebetulnya kayak gini rawan terkoreksi. Tapi kalau misalnya dia bisa tembus, uppernya bisa tembus ke atas kayak gini ya, macam kayak gini, naiknya kenceng, naiknya tambah kenceng. Kayak gotonya belum reaksi ya. BMTR, ada yang tanya BMTR. BMTR masih diem mas ya. Ini masih sepi. Nah ini lihat nih masih distribusi lumayan gede nih yang buang. Ya tapi emang dia udah sideways di bawah sih sebetulnya. Jadi ya sebetulnya tinggal naiknya aja kalau BMTR. Cuman ya memang eh, nggak bisa sih buat scalping saham model gini. Susahnya emang kita buat swing. Cuman ini masih riskan lah istilahnya. Karena ini lagi posisi sideways di bawah dan ini udah deket support. Oke, sekarang kita review indeksnya ya teman-teman ya. Indeksnya itu juga posisi sudah di atas banget ya ini ya. Sorry ini finance kita ganti ke IHSG. Nah ini udah di atas banget sih. Nah ini udah fase distribusi IHSG-nya. Jadi rawan terkoreksi. Nah kan brandnya dibanting nih. Ini alamat ini IHSG-nya pasti habis ini merah nih. Masih jauh ya. Ini brand kemarin udah tak review di YouTube ya. Brand grupnya Prajogo Pangestu udah tak review di YouTube. Area demand-nya di sini ini. Nah ini. Nah, jadi masih jauh harga target penurunannya masih jauh. APEC. Oh ya ini lagi ditarik ini APEC nih. Oke. Jujur nggak pernah beli sih saya APEC nih. Coba kita lihat ya chartnya. Oke ini kita lihat chart per menitnya. Bagus sih udah breakout ya. Nah ini chart per menitnya udah mulai profit taking nih harusnya nih ya. Udah di atas upper Bollinger banget. 202. Kita lihat trade book-nya di berapa ya. Nah ini frekuensi transaksi dan volume paling tinggi di 198 sampai 200. Ada lagi atasnya 206. Kita lihat polanya dulu ya ini.
Oh, ini di resist sih ya 206. Ini 206 di resist. Ini lagi oke sih saya lihat bid offernya oke. Targetnya harusnya bisa ke 220. Cuman kalau kita ngomongin best buy-nya bisa ngambil di 198 sampai 200. Atau bisa juga ngambil di 202 200. Tapi kalau dia turun sampai 98 ke bawah ya, itu bisa di stop loss. Soalnya biasanya saham-saham kayak gini tuh di level-level krusial dia ini narik sama banting. Nah, ini 206 mulai rame nih. Rame yang jual sama yang beli ya transaksinya. Ini juga sama nih seperti yang saya bilang tadi, 200 200 ke 202 itu satu tiknya 1% kalau nggak salah. Nah, ini mulai profit taking. Ya, ini area demand nih 196 198 nih harusnya sampai 200. Nggak boleh tembus. Kalau 198 sampai 200 ini atau 198 yang ditembus ke bawah, dia bisa ke 195 atau bawahnya lagi. Tapi sebaliknya kalau 206-nya dijebol atau 208-nya dijebol, dia bisa ke 220. Cuman saham kayak gini nggak bisa beli banyak-banyak karena bid offernya tipis gitu loh. Beda sama Gotok kan, semakin kuat ditebelin. Oke, kalau ada konsultasi saham bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nah, yang tadi 200, 202 diangkat lagi. Karena 200 sampai 198 nggak boleh jebol. Petro. Petro masih ya. Kemarin saya ngomong targetnya di sini. Sebetulnya udah kena target sih kemarin ya. Kemarin udah sempat kena target, rebound, terus sekarang koreksi lagi. Ini baratnya tuh dead cat bonce nih kalau kita ngomong biasanya cuman pantulan-pantulan sesaat ya istilahnya. Terus tapi lanjutannya dia juga akan koreksi lagi. Targetnya harusnya ke area 4.000 ini sampai 4.260 ini area kuat nih area demand. Jadi kalau Petro better ngambil sekitar 4.260 sampai 4.000 ya.
Cevin. Oke, Cevin. Nah, ini Cevin nih harganya sekarang udah 500. Ini juga apa namanya? Saham kayak gini tuh enak buat kita scalping karena satu tiknya 505 itu udah 1% gitu loh Bapak Ibu. Nah, cuman ini masih masih nunggu momentum juga ya. Saya lihat masih sepi. Tapi udah landai di bawah sih, tinggal naiknya aja sih kalau saya lihat. Udah landai di bawah, tinggal naiknya aja. Jadi nunggu momentumnya lah istilahnya gitu. Oke. Panin sudah ya tadi saya review. Masih sideways ya, sepi cenderung wait and see dulu untuk panin. Exxon. Oke, sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, oke ini just informasi aja buat teman-teman. Ini kan sekarang indeksnya juga lagi lumayan ya. Kalau teman-teman mau nyoba diversifikasi, misalnya di mau trading indeks atau reksadana itu bisa. Kalau indeks kita bisa ngelihat di ini ya. Nah, ini diklik indeksnya. Nah, kita bisa pilih misalnya Sailendra MSCI Indonesia Value Index. Nah, atau Serika Hati Liquid. Nah, ini untuk trading index ya, macam kayak IHSG itu bisa. Fee beli sama fee jualnya 0% ya, teman-teman. Nggak ada fee sama sekali, jadi profit 0,1 aja sudah bisa jual. Terus kalau misalnya mau fokus ke reksadana, bisa pilih ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Nah, untuk reksadana pasar uangnya, Sailendra Dana Kas ya, ini rekomendasi saya. Nah, ini juga sama ya, fee beli fee jualnya nggak ada. Ini per tahun ya, estimasi per tahun. Terus buat teman-teman yang kemarin sudah daftar Navi Reward, itu dicek di aplikasi Navinya, barangkali dapat apa namanya cashbacknya, istilahnya gitu. Itu ya, ini just informasi informasi aja. Oke, bagian tersulit scalping itu menunggu ya. Kita harus apa ya istilahnya? Sabar nunggu momentum sih dan harus kuat sama trading rule-nya gitu loh. Kalau misalnya kita misalnya nunggu momentum goto jebol 92 baru hajar ya kita tunggu, kalau nggak jebol ya nggak usah diajar istilahnya gitu.
Hexa, hexa. Hexa ini sebetulnya cocoknya ini dividen hunter ya. Memang perusahaan ini kasih dividen dengan imbal hasil paling tinggi di bursa sekitar 20% ke atas kalau nggak salah dividen yieldnya. Nah, kemarin baru kasih dividen dia langsung kebantingnya sampai gede kan 16% lebih karena dividennya gede gitu. Ini bagus sudah mulai uptrend ya. Boleh boleh dikoleksi sih kalau kata saya. Karena ini ada gapnya cukup lebar. Nanti ada suatu kondisi nanti ini juga ketutup ya. Jadi ini strateginya swing kalau Hexa. Ini juga dia sudah kena upper Bollinger ke atas. Ini sudah mulai uptrend ya. Jadi cocoknya untuk swing ya si Hexa ini. Jangan di scalping. Kalau di scalping pun juga harganya 5 ribuan gitu loh. Butuh modal agak gede sih untuk scalping saham seperti ini. Oke sih MNDC dia kayaknya mau ketutup nih gapnya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lagi nyangkut di sahamnya boleh ditulis di kolom chat. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit ya, Bapak Ibu. PNLF, PNBS. Sebetulnya kalau eh, Bank Syariah itu brisnya udah ini ya, udah leading ya, dia udah uptrend nih, udah bullish. Terus kita ngomong BANK juga dia sudah mulai uptrend, walaupun kurang apa ya signifikan dibanding BRIS. BTPS ini juga sudah mulai jalan ya BTPS. Nah, PNBS, nah ini karena ini small small cap ya, small cap ini biasanya memang butuh market maker juga yang goreng ya. Jadi kalau saya rasa ini sahamnya emang masih sideways. Tapi kalau misalnya saham-saham satu sektornya jalan, harusnya dia jalan. Nah, kalau masalah nyangkut, udah 1 tahun lebih. Nah, kita lihat nyangkutnya di harga berapa, gitu ya. Nah, better kalau misalnya dia udah keluar dari fase ini, sideways-nya ya, udah keluar dari fase sideways, misalnya di harga 60 bisa uptrend ke atas, boleh di averaging. Tapi kalau masih harga sekarang, nggak usah di averaging, malah kegocap nanti. Kalau mau di cut loss juga serba salah kalau misalnya harganya udah di harga atas, udah terlanjur basah kan istilahnya ya. Di cut loss sudah deket gocap ya kan, telat sekali istilahnya gitu. Oh belinya 154 malah. Nah ini kalau mau di cut loss juga udah telat banget sih. Jadi emang strateginya nunggu dia gerak sideways di atas 60 ya. Di atas 60 breakout pakai volume bisa melakukan averaging kalau modalnya ada gitu ya, modalnya kuat bisa averaging agak gede, beli 2 kali sampai 3 kali lot awal lah biar averagingnya turunnya agak jauh. WG situ, WG ini konstruksi ya.
Sama ya, ini masih sideways. Wait and see dulu. Sido sama ya, masih masih diem ya ini. Tapi ini kayak ditahan di support. Jadi sebenarnya tinggal naiknya aja sih kalau Sido. Oke, next nanti apa namanya bisa dipantau ya saya saham-saham yang saya info tadi ya. Elsa, kemudian apa namanya? Bruto, atau terus atau balik merah lagi nih. MDC kalau dia bisa balik dia udah nutup gap terus balik lagi di atas 12.50 bisa diperhatiin nanti. Oke ya, ini saya rasa waktunya udah habis. Semoga edukasi hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di live trading berikutnya. Oke, saya tutup ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Sama-sama.